Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Aziza Mukli dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam kelas 3F. Saya di sini akan wawancara ke Pak Muhammad Aizin untuk memenuhi tugas filsafat ilmu dari dosen pengampu Pak Iqbal. Izin bertanya Pak tentang filsafat ilmu. Menurut Bapak, apa yang dimaksud filsafat ilmu? Secara umum, izin mungkin Ya. kalau baca-baca dalam hal ini kebetulan ada mahasiswa dari PAI ya, izin wawancara dengan mata kuliah filsafat ilmu. Ya, sepengetahuan bahwa filsafat ilmu itu masuk dalam cabang ilmu filsafat ya, yang mana di situ kita akan memahami tentang bagaimana memperoleh suatu pengetahuan yang kemudian digali dari berbagai macam baik itu metodenya, strukturnya ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Artinya filsafat ilmu itu kajiannya lebih kepada lebih kepada spesifik kepada wilayah ilmu pengetahuan itu sendiri, karena cabangnya filsafat itu banyak, bukan hanya filsafat ilmu saja, tapi juga banyak sekali cabang-cabang yang lain. Filsafat ilmu sendiri kalau kita kaitkan tadi bahwa ini merupakan bagian daripada salah satu cabang filsafat atau cabang ilmu filsafat yang kemudian nanti kepada membahas tentang sumber, kemudian juga ada struktur tentang, kemudian juga bahkan metode tentang ilmu pengetahuan itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana ilmu pengetahuan mempengaruhi masyarakat dan budaya? Kalau menurut saya bahwa pandangan ilmu pengetahuan bisa memberikan sebuah pengaruh, ini kita bisa ambil secara historis mungkin ya, ke belakang kita pernah zaman Nabi itu ya, bahwa ada istilah zaman jahiliyah, zaman kebodohan, masyarakat masih bodoh, masyarakat belum banyak memiliki pengetahuan. Nah, sehingga bahwa filsafat ilmu ya, dalam hal ini masuk sebagai bentuk ilmu pengetahuan kepada kita, memberikan sebuah ranah bagaimana kita kemudian memiliki cara berpikir, kemudian juga tentang bagaimana metode berpikirnya. Itu diawali dari adanya sebuah cabang ilmu tadi salah satunya. Nah, dengan adanya pengetahuan masuk kepada masyarakat itu sendiri, ini akan memberikan sebuah hal yang tentunya berbeda. Masyarakat yang tadi jahiliyah, masyarakat bodoh, mereka banyak sekali dari sisi tindakan, perilaku, juga mereka tentunya akan tidak paham karena mungkin dari kebodohan mereka tidak memiliki pemahaman terhadap apa yang mereka lakukan, sehingga banyak sekali kemudian penyimpangan perilaku. Nah, sehingga dengan datangnya ilmu pengetahuan itu memberikan warna, memberikan sebuah pemahaman kepada mereka, sehingga perbuatan dan tindakan mereka pun akan selaras dengan adanya pengetahuan yang masuk ke dalam diri mereka. Ini kalau kita flashback ke belakang, tentunya dengan hal ini ya kalian sebagai mahasiswa juga dalam rangka upaya untuk memiliki pengetahuan lebih, tentunya akan berbeda antara lulusan sarjana seperti kalian dengan lulusan SD, SMP akan memiliki suatu hal yang berbeda. Maka pengetahuan itu sangat penting ya, bahkan awal mula tentunya Islam diturunkan itu ya salah satu yang kemudian ditugaskan atau diperintahkan kepada Nabi itu ya, di situ adalah untuk bagaimana kemudian memberikan sebuah ilmu yang kemudian diawali dengan adanya turunnya Al-Quran surat Al-Alaq, surat membaca dulu kan. Itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ya surat kita itu mencari pengetahuan atau mencari pengetahuan secara waswas. Secara umum sangat memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat, dan masyarakat yang bodoh akan tentunya tertinggal. Kita tahu masyarakat di pinggiran yang mungkin secara pengetahuan akan berbeda dengan masyarakat kota yang memiliki pengetahuan. Itu juga menjadi satu gap di permasalahan ini. Mungkin permasalahan masyarakat yang memiliki pengetahuan, masyarakat yang apalagi termasuk tadi masuk ke dalam ranah budaya, masyarakat yang masih primitif, jadinya akan berbeda dengan masyarakat yang sudah mulai saling ketiga, apa pandangan Bapak tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama atau
spiritualitas. Jadi kalau pertanyaan tersebut melihat bahwa apa hubungannya ya tentang pengetahuan itu sendiri terhadap agama kita sendiri yang memberikan perintah juga kepada kita untuk mencari ilmu misalnya ya, salah satunya itu kan betul bahwa perintah di dalam ajaran agama kita juga memberikan pesan yang bahwa kita itu sebagai hamba Allah sebagai umat manusia ini jangan sampai kemudian merasa puas yang kita miliki hari ini. Perintah untuk kemudian mencari ilmu, kemudian menggali pengetahuan seluas-luasnya. Bahkan di situ kalau dilihat itu ilmu Allah itu sangat luas. Dan kalau misalnya kalau itu dijadikan sebagai ditanya ya tidak akan cukup untuk menggali tentang ilmu Allah itu sendiri. Itu sangat-sangat luas. Jadi ilmu pengetahuan yang tersebar luas itu ya kita sebagai manusia itu disuruh untuk menggali, mencari, dan sehingga muncullah banyak sekali penemuan-penemuan di tengah-tengah kita, penemuan di tengah-tengah masyarakat yang itu kemudian menjadi sebuah ilmu pengetahuan buat kita. Adanya munculnya teknologi dan sebagainya itu juga artinya bahwa peran tentang agama itu sudah mengajar tentang bagaimana sebenarnya perintah untuk mencari ilmu pengetahuan itu sebagai dasar bahwa ilmu pengetahuan itu harus dicari dan itu tidak ada batasannya. Karena kalau kita melihat tentang hadis Rasul utlubul ilma minal mahdi ila lahdi ya, bahwa mencari ilmu itu dari mulai bulan itu sampai dia lahir. Itu menunjukkan tentang tidak ada batasan waktu kita mencari ilmu mau kapanpun, sudah usia berapapun ya mencari ilmu itu harus menjadi satu prioritas dan itu hukumnya wajib gitu, kalau dalam Islam. Artinya hubungannya sangat erat, hubungannya sangat dekat tentang bagaimana ilmu itu sendiri dan kemudian agama itu sendiri hubungannya sangat erat. Untuk pertanyaan yang keempat, apa pentingnya belajar filsafat ilmu bagi mahasiswa atau profesional, Pak? Pentingnya mahasiswa mempelajari tentang filsafat ilmu sendiri sangat penting karena ini menjadi suatu wilayah tentang cara berpikir kita gitu. Memberikan sebuah metode berpikir kita karena cara pandang seseorang dengan orang yang tadi berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu akan berbeda cara pandangnya. Apa disebutnya itu paradigmanya mungkin secara paradigma dari sisi mungkin pemahaman seseorang yang berilmu dan tidak. Makanya penting sekali bahwa kita belajar tentang filsafat ilmu itu akan dibukakan tentang bagaimana metode berpikir kita dalam sisi memberikan sebuah tadi gagasan dan ilmu pengetahuan karena kajian itu kan wilayah tentang ilmu pengetahuan dibukakan bagaimana kemudian kita sebagai mahasiswa itu cara berpikir kita, cara pandang kita gitu. Banyak sekali masyarakat yang tadi kembali kepada masyarakat yang masih awam yang belum banyak memiliki pengetahuan, nah mereka cara pandangnya berbeda dengan kita yang mungkin sudah memiliki banyak pengetahuan, sehingga cara-cara ini, cara berpikir seperti ini yang kemudian akan membuka cakrawala kita, membuka luas pemahaman kita, pemikiran kita, sehingga kita tidak akan bahasanya terkurung ya dalam sebuah pengetahuan yang sempit gitu. Jadi pemahaman kita sehingga menjadi luas dan kita akan memberikan sebuah ruang untuk kita itu memahami bahwa ilmu pengetahuan itu luas gitu. Kemudian juga kita akan memiliki sifat toleransi terhadap orang lain, kemudian juga akan memberikan ruang kepada kita untuk memiliki sifat-sifat yang kalau di Indonesia itu kan karena memang masyarakatnya heterogen akan memunculkan perilaku pluralisme gitu ya, menghargai tentang orang sebanyak karena kita memahami tentang kaidah-kaidah ilmu bagaimana cara berpikir sehingga kita tidak akan menjudge seseorang itu salah dan sebagainya karena pada prinsipnya kalau kita berbicara tentang salah dan benar gitu ya, itu nanti kita akan pahami tentang kondisi bahwa karena kita memahaminya atau pemahaman kita luas, justru kita akan memahami tentang sebuah permasalahan itu tidak akan dipandang dari hanya sudut pandang kita saja, tapi akan dikembangkan menjadi beberapa sudut pandang yang lain sehingga akan memunculkan sebuah gagasan, sebuah kalau kita bisa dibilang itu akan memunculkan sikap bijaksana dalam menyikapi sebuah permasalahan. Itu biasanya dikembangkan karena tadi pentingnya pemahaman filsafat ilmu terhadap mahasiswa itu ya salah satunya membuka tadi ruang untuk berpikir yang tentunya luas. Jadi kalau untuk pertanyaan kelima, menurut Bapak jelaskan konsep kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ilmu tentang kebenaran ya. Iya. Kebenaran itu kan sebenarnya itu kalau di dalam ajaran agama kita kebenaran itu kan sebenarnya bisa dari beberapa sudut pandang. Ada kebenaran secara pribadi
pribadi gitu. Kalau kita misalkan menganggap bahwa kebenaran itu sendiri, misalnya seseorang menganggap bahwa perilaku yang dilakukan itu benar, benar itu benar menurut siapa kan? Jadi konsep kebenaran itu sendiri bahwa benar itu harus betul-betul ada tumpuannya gitu, benar menurut siapa gitu. Artinya kalau misalnya kita contoh, menurut kamu lah misalkan yang contoh ya, ketika kita mencuri misalnya, menurut kamu benar tidak? Secara agama memang salah, tapi mungkin bagi sebagian orang ada yang mencuri itu benar karena memang dia lapar pada saat itu, dia tidak mau saat itu membutuhkan bagi dia sendiri gitu, maksudnya ini kondisinya memang lapar namanya. Nah, menurut dia itu benar menurut dia gitu. Tapi kebenaran itu harus dikembalikan kepada tadi bahwa kebenarannya menurut siapa gitu. Sehingga harus beberapa aspek tadi gitu, ada sudut pandang mana kira-kira kebenaran itu. Nah, kebenaran apakah menurut Allah itu benar misalnya, apakah menurut ajaran kita di Islam itu misalnya itu benar, termasuk kembali kepada hukum yang ada di negara kita misalnya, kembali kepada itu apakah itu benar gitu. Mencuri itu benar tidak menurut hukum negara kita, salah misalnya, berarti salah perilaku itu meskipun menurut kita benar. Jadi persepsi tentang kebenaran itu sendiri harus betul-betul dikembalikan kepada tadi beberapa sudut pandang tadi. Jangan sampai kemudian versinya hanya versi kita. Saya mencuri, saya korupsi, tapi uang saya gunakan untuk misalnya untuk anak yatim gitu. Menurut kita benar. Tapi kalau kita kembalikan tentang ajaran agama melarang dari manapun sumbernya, kemudian dengan cara apapun, meskipun itu ditasarufkan kepada jalan yang baik, kalau itu pendapatannya dari hal yang haram, itu haram gitu. Kalau misalnya kita melihat dari sisi pandang agama, sehingga dalam memandang kebenaran itu sendiri jangan hanya memandang bahwa kebenaran itu hanya versi kita gitu. Jadi seperti itu. Harus kembalikan lagi, Allah membenarkan nggak perilaku kita itu. Kalau misalnya kita Al-Quran membenarkan nggak perilaku kita. Jadi betul-betul kalau tentang konsep kebenaran itu sendiri harus kita pahami di berbagai macam sudut pandang tadi gitu. Itu contoh misalkan dalam segi kehidupan kita sehari-hari. Artinya banyak sekali pandangan-pandangan yang kadang-kadang orang itu menganggap bahwa benar itu menurut sendiri gitu, versi sendiri, jadi sehingga membenarkan apa yang dia lakukan. Nah, saya mau ngambil punya dia juga karena dia mah teman saya, nah, jadi membenarkan sendiri, padahal kalau kita kembalikan kepada hukum kebenaran tadi itu salah kan. Jadi kembali bahwa kebenaran itu sendiri memang sifatnya harus betul-betul kita kembalikan kepada kebenaran yang mutlak gitu. Artinya kembalikan bahwa ya kebenaran menurut Allah itu ya bahwa itu benar berlakunya, ya kita ikuti dengan jalur yang benar tadi. Jadi ya, gambaran tentang kebenaran itu banyak orang yang menyalahartikan konsep kebenaran itu sendiri, sehingga banyak orang yang membenarkan, bukan jadi kebenaran, jadi artinya membenarkan apa yang dilakukan, seolah-olah tuh bahwa apa yang dilakukan itu jadi hal yang benar, hal yang biasa gitu ya. Nanti yang dari kelima, maka konsep kebenaran tadi ya harus kembalikan kepada dalam arti fitrahnya tadi, bahwa harus beberapa sudut pandang tentang versi kebenaran itu, bukan hanya kebenaran secara versi pribadi. Dari saya cukup Pak wawancaranya, izin penutupnya. Terima kasih untuk Pak Muhammad Faizil yang telah bersedia untuk wawancara pada hari ini. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rizal dari Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 3 kelas 3F. Saya di sini akan mewawancari Pak Kholik yang untuk diwawancara tentang tugas dari Pak Iqbal MK Filsafat Ilmu. Saya di sini apa perbedaan antara ilmu pengetahuan dan pengetahuan biasa menurut Bapak? Oke, pengetahuan dan pengetahuan biasa. Jadi kita ketahui itu ilmu itu memiliki dasar besar yang mana dia akan menentukan nanti di akhirnya outputnya menjadi apa. Dalam hal ini tentu ilmu yang berkembang dalam kehidupan kita terus berkembang, karena ilmu itu bagaikan kalau kita ibaratkan sebagai sungai, dia akan terus berkembang, tidak statis seperti danau. Kalau kita melihat danau kan airnya putih tenang, biasa saja ya kan. Namun beda hal dengan ilmu pengetahuan, dia terus berkembang seiring dengan waktu, seiring dengan perkembangan Islam. Nah, ini tentu ilmu kalau kita kaitkan dengan Islam, tentu ilmu nurun. Ilmu itu bagian cahaya. Karena al-ilmu nurun wa nurullah la yudal
seseorang, sama seperti seorang salib ya. Salib itu kan adalah orang yang berjalan menuju Tuhan. Sama juga dengan ilmu itu berkembang sesuai dengan tahapannya, baik itu secara empiris ataupun secara non empiris. Tentu kita yang kita bahas adalah ilmu yang empiris, dengan ada tahapannya, dengan ada tahapan-tahapan itu yang bisa kita lalui. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja aliran utama dalam filsafat ilmu? Aliran filsafat ilmu. Ya. Oh ya, aliran filsafat ilmu banyak ya. Itu banyak tokohnya juga, seperti ada John Locke, kan, John Dewey, atau misalnya aliran konservatisme, nativisme dan sebagainya. Bagaimana kita mengkajinya kita dengan filsafat itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu metode ilmiah dan bagaimana penerapannya? Metode ilmiah itu metode yang perlu dikaji secara empiris tadi. Dia tidak bisa secara metafisik, namun dia bisa dilihat dan bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya, keabsahannya dengan ilmu pengetahuan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa batasan-batasan ilmu Pendek pengetahuan? masih pertanyaan. Ya? Apa batasan-batasan ilmu pengetahuan? Batasan ilmu pengetahuan tentu dia ada batasannya terkait dengan ruang lingkup tersebut. Apakah ruang lingkup pendidikan kah, ataupun kesehatan kah, ataupun pendidikan, sehingga setiap ilmu itu memiliki ruang lingkup masing-masing yang tentu memiliki koridor masing-masing, sehingga kita tidak bisa saling beradu. Bahkan dalam hal ini kan kita tidak bisa memandang bahwa ilmu A lebih baik, ilmu B lebih baik, tidak, karena setiap ilmu memiliki koridor masing-masing, memiliki kaidah masing-masing dengan ilmu berbeda. Baik Pak, cukup dari saya cukup untuk aja. Baik, Terima kasih terima kasih. atas wawancaranya untuk kesempatan yang dari Bapak. Duluan ya, tadi Assalamualaikum. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Azizal Mukli dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam semester 3 kelas 3F. Saya di sini akan mewawancari Pak Oman untuk memenuhi tugas filsafat ilmu dosen pengampu Pak Iqbal Ahmad Muzaki. Izin Bapak untuk diwawancarai. Pertanyaan, bagaimana Anda memandang peran etika dalam penelitian ilmiah? Penelitian ilmiah memerlukan etika. Jadi etika tidak dapat dipisahkan, karena kalau saat penelitian ilmiah itu kan perlu ada perlindungan terhadap datanya. Nggak boleh kita merubah-rubah data hasil penelitian ilmiah, juga melindungi saat misalnya melindungi subjek ataupun responden, saat itu nggak boleh diekspos gitu. Terus yang paling penting integritas data. Jadi kita harus beretika memperlakukan data hasil penelitian itu apa adanya. Nggak boleh sampai ada manipulasi terhadap data yang hasil penelitian gitu. Itu mungkin ya, saya rasa sih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ilmu pengetahuan bisa mencapai kebenaran yang mutlak? Pada akhirnya setiap ilmu pengetahuan tidak akan ujungnya akan ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab, sehingga memang ilmu pengetahuan sifatnya sementara, tidak akan menjawab apa tadi Yang mutlak. ya, tidak akan menjadi keputusan yang mutlak, apalagi dengan dinamika ya. Setiap ilmu pengetahuan bertambah, maka temuan sebelumnya, hasil ilmu pengetahuan sebelumnya bisa jadi berkembang, sehingga tidak ada hasil ilmu pengetahuan yang mutlak. Kemutlakannya tidak akan semutlak filosofi dasar, yaitu ketuhanan gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ilmu pengetahuan apa yang dimaksud dengan falsifikasi dalam konteks ilmu pengetahuan? Sebenarnya itu di luar jalur saya ya. Cuman kalau yang saya tahu, memang falsifikasi itu adalah pembuktian terbalik. Artinya
teori gitu. Nah dengan falsifikasi itu kita buktikan apakah hipotesis atau dugaan yang sesuai dengan pengetahuan tadi ada bantahannya nggak. Kalau ada bantahannya berarti satu kali terbantah itu berarti memang terbukti bahwa itu tidak sesuai gitu. Setahu saya sih gitu sih. Itu mungkin teman-teman yang belajar filsafat lebih paham tentang itu. Baik Bapak, dari saya cukup untuk mewawancarai. Izin penutupan Bapak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ontologi ya. Nanti akan temu namanya epistemologi. Nah, epistemologi inilah yang dipakai untuk penelitian. Ya, penelitian. Nah, penelitian itulah nanti ada namanya metodologi penelitian. Apa saja isi dari metodologi? Nah, itu nanti ada metodenya gimana, pendekatannya gimana, nanti sumber datanya dari mana, jenis datanya dari mana. Ya, nanti teknik pengumpulan datanya bagaimana, terus analisisnya bagaimana. Nah, gitu. Di mana dia mendapatkan data itu. Nah, itu untuk mendapatkan ilmu, kebenaran ilmu. Ya, tadi kebenaran ilmu. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran ilmu itu adalah melalui penelitian. Riset. Dengan cara yang tadi epistemologi. Epistemologi bagi bagian dari cabang ilmu filsafat. Nah, yang kedua, yang pertama ontologi. Ya. Kalau ontologi menanyakan apa? Kenyataan yang ada. Ya, kenyataan yang ada gimana? Menurut Pancasila. Ya, ya. Contoh kayak air, gimana wujudnya? Nah, terus dia bisa berbentuk padat nggak? Hah? Bisa dijadikan es. Nah, gimana? Bisa muap nggak? Nah, kan gitu. Nah, itu dicari di itu apa namanya di ontologi, dipandang di situ. Oh, bentuknya gimana kalau air? Air apa bentuknya? Banyak bentuk Nah, bentuk banyak bentuk. Kenapa banyak bentuk? kan kalau misalnya di cup kalau digulung jadi kotak, kalau di air tubing Nah. jadi lurus. Kalau berpikir namanya berpikir filsafat, berpikir kritis. Nah, gimana bentuk padat? Namanya juga. Ada yang lonjong, ada persegi, ada yang ringan, Tapi kalau perbedaannya Nah, batasan-batasan ilmu pengetahuan itu yang kayak gimana Pak di sini? batasan-batasan. Iya, kayak batasan ilmu pengetahuan filsafat ilmu dengan bahasa yang apa? Pengetahuan yang lainnya. Ya, ilmu pengetahuan lain kan dibatasi. Contoh kayak ilmu apa? Agama. Apalagi ilmu fisika, ilmu Ya. akuntansi. Dia khusus mempelajari akuntansi. Kalau filsafat beda lagi. Tapi Bagaimana? bertentangan dengan agama. Agama kan tadi nggak perlu Oh, iya. ditentangkan. Ya. Nah, nanti namanya ada 3 hal yang harus dicermati di dalam filsafat. Yang nama ada kebijakan utama. Ya, deontologi namanya, teleologi. Nah, itu banyak ada perkembangan nanti. Ya, gitu. Agama dengan apa ilmu pengetahuan bagaimana? Agama dengan budaya bagaimana? Kan harus diiriskan di situ. Nah, diiriskan di situ. Ada irisannya. Nah, orang beragama tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan bagaimana akan kejadiannya? Kira-kira. Ya, mungkin kalau misalnya agama tidak dibarengi dengan ilmu, Nah. mungkin agamanya bagus, tapi kita nggak tahu ilmu luar gimana. Nah, contohnya di mana? Contohnya, Kita sholat tapi nggak tahu bacanya. Iya. Kalau sholat tapi nggak bisa baca Al-Qur'annya gimana? Cara bacanya. Nah, cara bacanya gimana? Kapan kita membacanya? Kan begitu. Nah, gimana? Kalau begitu jadi kehidupan sehari-hari. Nah, tertutup. Ya, tertutup. Nah, terus
sekarang mengagung-agungkan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa dibarengi dengan agama. Gimana terjadinya? Hah? Kebablasan kan? Tidak bermanfaat bagi umat manusia. Jadi ilmu itu dipergunakan untuk membunuh manusia, merusak lingkungan, contohnya kan? Nah, bagaimana budaya dengan agama? Dapat beriringan nggak budaya dengan agama? Pasti ada tangan-tangannya. Dapat beriringan? Ya juga. Itulah yang disebut dengan hukum adat. Iya. Ya. Nah, terus kalau dengan apa namanya ilmu pengetahuan dengan budaya bagaimana? Kalau kita kan harus beriringan, saling mendukung kan. Tapi kalau salah satu ditonjolkan, bagaimana? Contohnya budaya ditonjolkan, berarti ilmu pengetahuan itu tidak akan berkembang. Ya, tidak balance. Nah, contoh ilmu pengetahuan ditonjolkan tanpa budaya, merusak juga. Iya, budaya ini kan warisan. Ya, turun temurun akan hilang nanti terkikis. Artinya apa? Nanti akan mempengaruhi moral. Moralnya apa? Masyarakat hedonisme, ya, gaya hidup hedon, dekadensi moral jadinya kan. Nah itu, ya paham maksudnya? Itu namanya agama, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, gimana kita menempatkan? Itulah adik-adik mungkin. Dan milenialnya bagaimana? Kadang-kadang kan zaman milenial ini kan hidupnya instan ya, dengan cepat beres. Buat jawaban harus melihat. Nah, padahal cek salah ini. Kan saya tahu orang yang pakai bisa jadi sama yang tidak itu harus. Nah, ada kode-kodenya. Nah, makanya kalau saya ngecek ini pakai cek. Udah saya kasih nilai 65 sampai 70. Nah, mungkin dia dapat nilai sampai 90. Itu saya ajak saya berpikir sedalam-dalamnya. Itu orang berfilsafat di situ. Ya, filsafat itulah yang disebut dengan berpikir enggak berpikir sistematik, terstruktur dan itu berpikir. Ya, jadi udah terstruktur dia, sistematis. Untuk sampai 10 gimana? Masa satu loncat sendiri dulu, proses tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6. Tapi milenial sekarang, Gen Z, udah kucuk-kucuk 1 sampai 10, nggak usah kita lewati 5, 6, 7. Itu ya, benar ya? Bila perlu sekarang masuk, besok wisuda. Gitu ya. Gitu, logika, banyak yang pelajari, ada logika, ada politik ya, ada apa, metafisika. Kan ada logika, metafisika, kalau ini siapa yang melakukan yang dasar ini? Ya bahaya tuh, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Udah dapat dirangkum kan ya? Ya. Ada lagi? Cukup. Ya itu aja ya. Filsafat. Filsafat, jadi orang-orang filsafat itu lahir di Indonesia. Dari Pancasila itu sebenarnya dari bumi Indonesia ya, sifat kita bertemu solidaritas, itu dari religius
Ya, religius itu bukan agama lagi, kepercayaan juga. Ya, sampai sekarang kan masih hidup kepercayaan. Contohnya apa kan? Kepercayaan kejawen, Baduy, Sunda Wiwitan. Nah, ada kan kepercayaan. Haringan yang di Kalimantan, Toraja. Banyak. Ya, dikenal nggak anak-anak milenial ini sekarang? Nah, harus tahu. Ya, terus diperdalam. Nah, nanti ilmu pengetahuan harus dibarengi dengan agama dan budaya mana budaya Indonesia. Ya, kan lapisan budaya itu kan budaya nasional, terus budaya regional, lalu budaya lokal. Ya, budaya lokal itu masing-masing ada berbagai budaya. Banyak budaya. Berapa sekarang ada budaya suku bangsa? Ada bahasa daerah kita ada 741 bahasa lokal. Pulau aja udah 14.000. 17.000, 14.000. 17.000 ya? Nah, 17.000 pulau. 14. Coba 17 atau 14? Data yang pasti. Paling debutin paling cuma bisa 10 paling. Ya, saya nggak sebutin pulau dari 14.000 atau 17.000. Ada 17.000. 17.000. Tinggal sangat Iya, 17.000. Ya, sekarang sebutin berapa pulau? Dapat nyebutin 10 nggak? Hah? Ayo, dapat nyebutin 10 nggak? Kenapa? Patin dapat nyebutin nggak? 10? Enggak. Ya. Nah, Patin ngetik lagi ya? Nah, dari ujung dong sebut. Dari Sabang sampai Merauke. Udah 2. Sabang dan Merauke-nya. Nah, dari Miangas, Pulau Rote, ini ada 4. Nah, tinggal sebutin berapa lagi 6. Ada Sumba, Flores, ada Lombok, terus ada Bali, ada Jawa, ada Madura. Ya, ada Sumatera, ada Bangka, Belitung, terus ada provinsi, pulau-pulaunya. Gitu caranya. Ada Kalimantan, Sulawesi, Halmahera. Terus apa lagi? Masih banyak pulau-pulau kecil-kecil kan? Udah dari Sabang, Merauke, dari utara ke selatan apa? Peran filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi apa perannya? Apa perannya? Apa perannya? Seperti menyediakan kerangka berpikir kritis terhadap metode dan hasil ilmiah. Peran. Iya. Peran itu apa? Menjadikan karakter berpikir kritis Karakter atau perilaku? Perilaku kritis ya. terhadap metode dan hasil ilmiah. Terhadap metode. Metode hasil. Iya, metode. Jadi perannya artinya apa? Berpikir kritis. Manusia atau para pencari ilmu itu diajak untuk berpikir critical thinking gitu ya, berpikir kritis. Itulah berpikir sedalam-dalamnya sampai mentok. Ya, makanya ada metode, cara untuk mendapatkan ilmu kebenaran itu di mana. Makanya digunakanlah namanya metodologi penelitian.
Tahu kan metodologi penelitian? Hmm? Baru sebut. Metodologi penelitian itu cara-cara, ya penelitian itu kan tahu kan riset. Ya, riset itu apa gunanya? Untuk mendapatkan suatu kebaruan dan mendapatkan suatu ilmu yang baru. Nah itulah perannya mengajak ya para ilmuwan ya, disebut ilmuwan atau apa? Para mengajak para ini pencari kebenaran untuk dapat berpikir kritis di situ. Ya, berpikir kritis dan menemukan kebenaran di situ. Ya, nah itu. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran itu kan sumbernya dari mana? Sumber kebenaran dari mana? Dari Ayo, sumber kebenaran dari mana? Ya berpikir dulu. dari diri kita sendiri. Ya? Sumber kebenaran berasal dari mana? Sumbernya dari mana sumber kebenaran? Coba. Biar tahu. Sumber kebenaran. Kalau sumber itu menurut kita apa aja Pak? Apa? Kalau menurut kita kan ya salah satu untuk menggali ilmu pengetahuan itu kan untuk mendapatkan kebenaran. Kan sumbernya berarti apa? Ayo, sumbernya apa kira-kira? Sumber kebenaran. Kalau apa? Agama sudah nggak perlu diperdebatkan lagi sumber kebenaran ini. Setahu saya itu kebenaran itu kan dari apa ya? Sumber kebenaran agama sudah jelas ya, tidak perlu lagi dipertentangkan dengan pasti sudah benar ya. Apalagi sumber kebenaran? Filsafat ilmu itu mencari itu kebenaran, salah satunya mencari kebenaran yang hakiki. Coba sumber kebenaran salah satunya agama, yang kedua karakter. intuisi, sumber kebenaran ya? Kata hati, intuisi, kata hati, sumber kebenaran ya? Sebenarnya Terus apa lagi? Ini dong katanya mau berpikir kritis. Filsafat, filsafat, wise, filsafat itu wise, jadi ilmu tentang kebijakan. Filsafat ilmu. Apa? Apa bedanya filsafat? Apa?
Makin ngerekam. Iya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Hah? Ayo dong, kita katanya wawancara komunikasi aja. Ayo. Filsafat, berfilsafat. Gimana berfilsafat? Berfilsafat. Berpikir filsafat itu artinya ya tadi berpikir kritis tapi sistematis gitu loh, terstruktur dia tapi universal. Ya kadang-kadang orang filsafat itu disebut dengan orang radikal. Ya jadi berfilsafat itu artinya berpikir sistematis. Tahu kan sistematis? Terstruktur ya sistematis, terstruktur, lagi bersifat radikal dan universal. Universal itu artinya nah itulah untuk menjawab tadi nomor 8 dan 9 nomor berapa? Ini perannya kan? Ya peran itu. Jadi peran apa namanya filsafat apa? Peran ilmu pengetahuan apa? Dan ilmu dalam peran ilmu dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, yaitu mengajak kita untuk berpikir kritis supaya kita berpikir sistematis, ya, terstruktur, bermetode, berobjek, dan universal. Ya, jadi dari universal itu akan mendapatkan kebenaran yang universal. Contoh kebenaran universal itu seperti apa? Apa yang dimaksud dengan kebenaran universal? Kebenaran yang bisa diterima oleh saya, diterima oleh adik, diterima oleh Fatin. Nah, itu kebenaran universal. Artinya kebenarannya bisa diterima oleh semua orang. Itu kebenaran. Kalau kebenaran cuma sendiri-sendiri, bisa disebut universal. Nah, filsafat itu. Contohnya adalah kebenaran Pancasila bisa dipakai dari Sabang sampai Merauke ya, oleh manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, masyarakat Indonesia religius, contohnya diterima nggak dari Sabang sampai Merauke? Nah itulah. Bahkan negara-negara dari luar juga yang beragama, contohnya yang religius pasti beragama kan, itu yang disebut dengan kebenaran universal ya, gitu ya. Terus apa lagi? Pandangan Bapak tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama atau Tadi agama. agama tidak bisa dikenal. Tapi agama kebenarannya harus diyakini dan tidak boleh dipertentangkan. Nah, kalau ilmu pengetahuan itu perlu dipertentangkan, dipertajam, diperdebatkan, itu perlu. Ya, itu bedanya. Kalau agama, ya nggak usah, ada keyakinan itu. Ya, agama itu mengajarkan kita keyakinan terhadap sang pencipta. Kan? Nah, kalau ilmu perlu diperdebatkan, karena ilmu itu semakin berkembang, ya dinamis dia sifatnya. Nah itu. Terus apa lagi tadi? Bagaimana Bapak memandang peran etika dalam penelitian ilmiah? Etika. Apa itu etika? Etika itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang baik, buruk, benar, dan sebagainya. Ya. Nah, di dalam pengembangan ilmu
tanpa didasari dengan etika itu nanti tidak seirama. Ya, tidak seirama. Ya, kadang-kadang contoh perkembangan teknologi sekarang kan, perkembangan teknologi kan semakin cepat. Tanpa dibarengi dengan etika, nah itu akan terjadi kekacauan di masyarakat. Nah, ilmu apa pengembangan teknologi kan, dan sekarang teknologi digital. Nah, bagaimana kita WhatsApp, bagaimana media sosial kan, gitu kan. Tapi kalau tidak dibarengi dengan etika, ya dalam bermedsos, nah, kadang-kadang kan merugikan orang lain, ya, kadang menyinggung orang lain, ya, dengan WA bisa orang apa tersinggung, apalagi lebih ekstrim lagi bisa bunuh diri loh. Nah itu fungsi apa tadi? Peranan etika di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kan? Apa teknologi dan agama, ya, itu peran. Ya. Penting ya etika dan apa namanya etika itu sangat penting ya untuk kita sebagai pedoman berperilaku di kehidupan masyarakat ya sehari-hari masyarakat. Ya, karena beretika itu kita tahu mana yang buruk, mana yang baik, buruk baik, benar salah. Jangan keliru dong. Ya, nah itu. Ya, nah etika itu kan tataran teori, ya. Tetapi dalam pelaksanaannya itu disebut dengan moral, ya. Tataran prakteknya itu disebut dengan moral. Nah itu orang tidak bermoral, nah, berarti tidak bermoral berarti sudah tidak. Ya. Makanya dalam tataran organisasi apa semua profesionalisme itu pasti ada namanya kode etik. Ya, jadi etika yang dibuat sebagai aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari yang secara tertulis itu namanya kode etik. Ya, kan semua profesional organisasi biasanya ada kode etiknya. Nah, itu turunan etika, ya, supaya dia nanti melanggar kode etik apa, kan gitu. Nah, itu kode etik. Apakah kena sanksi? Sanksinya bukan sanksi hukum, bisa malah sanksi hukum terakhir gitu ya, sanksi sosial, kan gitu dikucilkan dari itu fungsinya, ya. Apalagi cukup. Nah, begitu ya. Jadi apa? Sudah. Nah, coba ulangi. Ulangi dong. Jadi berpikir filsafat itu bagaimana? Jadi berpikir filsafat itu adalah berpikir yang sistematis. Ya, yang berpikir kritis, berpikir radikal dan universal. Itu berfilsafat. Ya. Dan filsafat itu sendiri artinya adalah berpikir sedalam-dalamnya atau seakar-akarnya sampai tidak dapat ditentukan jawabannya. Nah, itu filsafat. Ya. Nah, seorang dapat berpikir filsafat itulah yang disebut orang yang bijaksana. Maka susah hidup bijaksana. Ya. Dan filsafat itu sendiri adalah mother of science, jadi ibunya dari semua ilmu. Nah, ibunya dari semua ilmu adalah filsafat. Nah, maka Pancasila disebut filsafat itu dasar dari segala. Nah, segala apa? Dasar dari segala sumber tertib hukum. Nah, sebagai pandangan, sebagai pedoman, sebagai jiwa bangsa. Nah, karena dia bertentangan dengan Pancasila, akan dikatakan. Nah, begitu. Oke, terus apa lagi? Udah. Cukup. Atin, jawabannya